Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Oke, Ibu mau lihat semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Ada yang nggak masuk? Masuk semua ya. Kalau sudah masuk semua, tidak perlu Ibu sebutkan satu persatu ya siapa yang tidak hadir. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, supaya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, maka kita harus berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita harus membuat kesepakatan supaya pelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Yang pertama apa? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Oke, itulah kesepakatan kita belajar hari ini ya. Jadi semua 3 poin ini harus terpenuhi oleh kalian ya. Seragamnya sudah rapi? Sudah datang tepat waktu? Oke, kemudian yang terakhir, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini seragamnya ada yang nggak lengkap nggak? Ada? Ada, oke. Jadi minggu depan pertemuan selanjutnya harus lengkap. Ibu nggak mau ya. Jadi untuk minggu depan kita semuanya harus lengkap. Baik, hari ini materi kita tentang ini nih. Apa itu? Mengaplikasikan coba sebutkan yang lantang. Apa itu? Oke, jadi kita hari ini akan belajar mengaplikasikan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang aplikasi AI, apa itu AI, kemudian bagaimana penggunaannya, bahkan sudah praktek ya, dan sudah Ibu kasih tugas di rumah untuk membuka masing-masing melalui handphonenya, mencari apa saja aplikasi-aplikasi AI yang bisa digunakan oleh seorang siswa. Coba Ibu mau lihat hasil kalian praktek di rumah. Siapa yang mau maju? Ayo, siapa yang mau maju? Oke, Zakia, silakan maju Zakia. Kita lihat Zakia dulu ya. Semuanya perhatikan ke depan. Zakia mau praktek menggunakan AI apa? ChatGPT. Oke, silakan. Oke, semuanya diperhatikan ya, bagaimana cara membuka aplikasi ChatGPT dengan menggunakan laptop. Oke, sudah. Inilah hasil pencarian
melalui aplikasi ChatGPT. Kasih tepuk tangan untuk Zakia. Oke, selanjutnya karena semuanya udah praktek nih ya, kita akan langsung masuk ke materi pokok hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi yang kemarin? Terkait dengan media sosial. Paham semua ya? Udah bisa mengaplikasikannya? Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian mengaplikasikan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tidur nih kayaknya. Iya. Supaya semangat, coba semuanya berdiri. Oke, semuanya silahkan berdiri dulu. Coba kita berdiri semuanya supaya semangat. Sekarang kita belajar tepuk tangan ya. Kalau instruksi ibu tepuk 1 berarti kalian harus tepuk 1 kali. Tepuk 2 berarti tepuk 2 kali. Kalau tidak ada kata tepuknya artinya kalian harus diam. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, siapa yang salah? Anas. Oke, Anas. Yang lain boleh duduk nih, yang lain boleh duduk. Anas, karena kamu salah, jadi kamu harus bertanggung jawab nih. Ibu kasih pertanyaan. Kemarin kita udah belajar tentang media sosial tuh. Apa itu media sosial? Nah, sekarang coba sebutkan contoh media sosial yang kamu ketahui. Media sosial yang saya ketahui tentang Instagram, Facebook, Oke. sama WA. Oke, kasih tepuk tangan untuk Anas ya. Jadi itu tadi contoh-contoh media sosial yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari. Baik, kita masuk ke pembelajaran hari ini tentang mengaplikasikan pengelolaan data. Untuk pengaplikasian pengelolaan data itu ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama coba sebutkan apa? Yang kedua? Menjelaskan pentingnya pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi yang pertama itu adalah bagaimana mengaplikasikan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Yang kalian ketahui nih tentang data, apa saja? Ada data apa? Udah tahu belum data itu apa? Gak ada yang tahu? Oke, jadi nih, kita lanjut ke sini. Mengaplikasikan pengelolaan data. Jadi pengelolaan data itu adalah merupakan proses mengumpulkan, kemudian menyimpan, mengatur, memproses, dan menganalisis data untuk apa? Mengubahnya menjadi apa? Nih, baca di sini. Mengubahnya menjadi informasi yang berguna dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Inilah yang disebut dalam pengelolaan data. Jadi kita harus nih memproses dulu, kita kumpulkan datanya, kemudian disimpan, diatur, diproses lagi, dianalisis supaya mendapatkan ini nih. Ya, informasi yang berguna dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Dari sampai sini paham? Paham ya? Oke. Tentang pengelolaan data. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Jadi data itu adalah sesuatu hal yang bisa dikumpulkan, disimpan, diatur. Inilah untuk menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya kita ke slide berikutnya, contoh pengelolaan data. Yang pertama ada transaksi perbankan, ya. Ini kalau di dunia perbankan. Kalau di dunia pendidikan apa nih pengelolaan datanya? Membuat jadwal pelajaran. Apalagi membuat tabungan ya. Pengelolaan tabungan IPM bisa tuh ya. Jadi kalau
supaya tabungan IPM itu terperinci, jelas, itu menggunakan aplikasi. Yang kedua contohnya memindai barcode. Nah, di sini siapa yang udah pernah datang ke mall? Kemarin udah pernah kita bahas ya. Memindai barcode ini juga termasuk contoh pengelolaan Kalau kalian belanja di toko yang sudah modern, ketika pembayarannya menggunakan aplikasi, maka kalian akan mendapatkan bukti transaksi. Nah, itulah aplikasi AI yang bisa dikonekkan dengan alat tersebut ya, untuk menghasilkan hasil transaksi yang baik, dari mulai jumlah barang, kemudian harga, apalagi berapa macamnya, itu ya. Paham ya? Paham tentang pengelolaan data? Contoh-contohnya, kalau di sekolah tadi ada apa saja? Membuat jadwal. Selain itu, mengelola buku tabungan. Apalagi? Masih banyak yang lainnya. Contohnya IPM nih. Bisa kita menggunakan aplikasi juga. Bagaimana apa saja program-program kerja IPM. Itu bisa kita buat dengan menggunakan aplikasi AI supaya jelas, job desk-nya jelas, tugas-tugasnya jelas, kapan agenda ini mau dilaksanakan, tanggal berapa, bulan berapa, itu bisa kita gunakan aplikasi supaya lebih rapi. Oke. Tuh, sampai di sini. Any question? Masih semangat? Ibu tes dulu. Semangat pagi? Pagi. Oke, takbirnya mana? Allahu Akbar. Oke, jadi itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai materi pengelolaan data? Tidak ada? Oke, nih. Silahkan dilihat contohnya nih. Ibu ada nih. Contoh buku tabungan. Kalau di perbankan. Nah, nih. Di sini. Nah, itu. Seperti digambar. Sama nggak? Jadi sama nih contohnya. Nih, coba silahkan dilihat masing-masing. Nih, contoh buku tabungan. Ada yang sudah pernah punya nggak ini? Buku tabungan, ada yang sudah pernah punya? Orang tuanya? Siapa yang orang tuanya punya buku tabungan? Ada nggak? Oke, Anas punya. Oke, jadi lihat ya, di sini ada tanggalnya, kemudian sandinya, debitnya ya. Ada lagi saldo, ada kredit, debit, kredit. Nah, itu kalau kita menggunakan tuh contohnya, aplikasinya apa tuh yang digunakan? Account.com. Itu aplikasi yang digunakan, salah satu contoh aplikasi yang digunakan oleh perbankan. Paham ya? Udah tahu contohnya ya? Oke, kalau sudah tahu, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, nanti gantian ibu nih yang bertanya. Siap? Siap dengan pertanyaan? Oke, sekarang ibu yang bertanya. Selain tadi yang ibu contohkan, ya, pengelolaan data di sekolah itu selain pembuatan jadwal, kemudian pengolahan buku tabungan IPM, itu ada apa lagi nih? Coba siapa yang bisa jawab? Contoh lain selain itu? Saya, Bu. Oke, Tata, silahkan berdiri Tata. Menggunakan Google Calendar untuk mengatur jadwal belajar. Oke, menggunakan Google Calendar untuk mengatur jadwal. Jadwal apa saja? Mungkin bisa jadwal kegiatan sehari-hari ya. Sebelum berangkat sekolah harus ngapain, ketika di rumah untuk mempersiapkan kegiatan di sekolah besok apa saja, itu ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Tata. Ini semua udah paham ya, pengelolaan data itu fungsinya untuk apa, kegunaannya untuk apa, tujuannya untuk apa ya. Sekarang karena semuanya udah paham nih, kita lanjut ke mengapa pengelolaan data itu penting.
untuk mengambil keputusan yang baik. Efisiensi waktu dan tenaga. Jadi waktu kalian menjadi lebih singkat. Yang seharusnya sehari bisa diselesaikan, ini bisa diselesaikan dalam waktu satu jam. Karena sudah diatur oleh aplikasi, tidak perlu lagi nih menggunakan penggaris, pena, garis-garis, ya, buat garis, itu nggak perlu lagi kalau sudah menggunakan aplikasi. Kemudian meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir evaluasi. Jadi kita bisa menghasilkan evaluasi yang baik kalau menggunakan aplikasi AI. Nih, jadi nanti kita akan memecahkan masalah tentang penggunaan data menggunakan tools AI. Nih, bagian akhir kita tugas kelompok. Kelompok 1 ada di mana? Sebelah kiri Ibu. Kelompok 2 yang bagian putra, dan kelompok 3 adalah sebelah kanan Ibu, ya. Kelompok 3. Silakan berdiskusi mengenai tugas tersebut. Kelompok pertama, jelaskan bagaimana pengelolaan data dapat membantu seseorang dalam mengatur keuangannya sehari-hari. Kelompok 2, berikan 3 contoh, ya, kegiatan di rumah yang melibatkan pengelolaan data. Karena tadi sudah Ibu kasih contoh pengelolaan data di sekolah, maka saat ini tugasnya pengelolaan data di rumah. Kemudian yang ketiga, apa peran aplikasi berbasis AI dalam pengelolaan data sehari-hari? Oke, silahkan dikerjakan, diskusikan bersama kelompok kalian. Oke. Sudah siap maju ya? Oke, siap maju. Sekarang kita acak majunya dari kelompok berapa dulu ya? Oke, kita acak sesuai dengan kelompok nama, urutan nama ya. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Namanya sebutkan nama. Kelompok 1 namanya Nisa. Kelompok 2 Rafa. Kelompok 3 Naila. Ya. Oke, Nisa dan Naila duluan. Silahkan kalian tentukan siapa yang mau maju duluan. 1 atau 3? 1. Oke, silahkan Nisa maju. Terakhir nanti baru kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, pengolahan data dapat membantu seseorang mengetahui seberapa besar pemasukan dan pengeluarannya setiap hari. Dengan mencatat data keuangan secara rutin, seseorang dapat mengetahui apakah ia boros atau hemat. Contohnya, seseorang mencatat pengeluaran harian seperti uang makan, transportasi, dan belanja ke dalam buku catatan atau aplikasi Excel atau Money Manager. Dari situ, ia bisa melihat bahwa terlalu banyak uang habis untuk jajan. Maka, ia bisa membuat anggaran dan mengurangi pengeluarannya agar keuangan lebih stabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi itu ya. Pengelolaan data dapat membantu seseorang dalam mengatur keuangan sehari-hari. Jadi nanti tuh menggunakan aplikasi AI itu diatur nih. Seberapa sering kalian mengeluarkan uang jajan?
Jadi bisa dilihat, oh hari ini aku terlalu boros. Berarti besok saya harus mengatur manajemen kembali melalui aplikasi Manager. Oke, selanjutnya silakan maju kelompok 3. Yang lain perhatikan ya. Perhatikan nanti bisa memahami masing-masing dan bisa mengerjakan ketika ada tugas. Ayo Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, peran aplikasi berbasis AI dalam pengelolaan data sehari-hari. Berikan suatu contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata adalah aplikasi berbasis AI berperan sebagai alat bantu cerdas yang memudahkan pengguna mengelola, menganalisis, dan membuat keputusan berdasarkan data. Contohnya, aplikasi Google Calendar dengan AI dapat menyarankan waktu terbaik untuk rapat atau istirahat berdasarkan jadwal harian yang telah diinput. Ini membuat manajemen waktu lebih efisien dan mengurangi stres akibat jadwal yang tidak teratur. Demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Kelompok 3 ya? Peran aplikasi berbasis AI ya. Perannya apa saja? Coba kelompok lain sebutkan apa saja perannya? Sebagai alat bantu cerdas. Contohnya bisa menggunakan apa tuh? Google Calendar dalam mengolah data ya. Jadi supaya bisa menginput data tentang jadwal kegiatan sehari-hari. Oke, selanjutnya silakan maju perwakilan dari kelompok 3. Ayo, Rafa, silakan maju Rafa. Oh, kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2 ya. Rafa, silakan maju. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, contoh kegiatan di rumah yang melibatkan pengelolaan data adalah 1. Mencatat pengeluaran harian keluarga. Manfaatnya membantu mengontrol dan merencanakan keuangan rumah tangga. 2. Membuat jadwal harian anggota keluarga. Manfaatnya menghindari bentroknya kegiatan dan membuat waktu lebih efektif. 3. Membuat daftar belanja mingguan. Manfaatnya menghindari belanja berlebihan dan memastikan kebutuhan terpenuhi. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, cukup. Jadi itu tadi penampilan dari kelompok 2 ya, presentasi hasil diskusinya mengenai contoh kegiatan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Apa tadi contohnya? Jadwal kegiatan keluarga ya, mengelola jadwal kegiatan keluarga, kemudian mengelola pengeluaran mingguan keluarga. Itu merupakan bagian-bagian contoh pengelolaan data yang bisa dikelola menggunakan aplikasi AI. Jadi itu, alhamdulillah kita udah selesai diskusi, semuanya udah maju, sudah presentasi dan hasilnya luar biasa ya. Semuanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tepat. Terima kasih untuk semua kelompok. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kesimpulan. Siapa yang mau membacakan kesimpulan materi kita hari ini? Angkat tangannya. Anggia. Oke, silakan Anggia.
Silahkan berdiri Anggia, dibaca kesimpulan tentang materi kita hari ini. Kesimpulan 1. Pengelolaan data sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pengumpulan dan penyimpanan data harus sistematis. 3. Pengolahan data membantu menghasilkan informasi. 4. Penyusunan instruksi membutuhkan logika dan kejelasan. 5. Keterampilan digital mendukung pengelolaan data dan instruksi. Oke, kasih tepuk tangan untuk Anggia. Oke, jadi ini kesimpulannya ya. Pengelolaan data itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari supaya semua apa yang kita kelola itu termanajemen ya. Kemudian pengumpulan dan penyimpanan data harus sistematis, tersusun rapi. Pengolahan data membantu menghasilkan informasi. Yang keempat, penyusunan instruksi membutuhkan logika dan kejelasan. Dan yang terakhir, keterampilan digital mendukung pengelolaan data dan instruksi. Oke, sekarang Ibu tanya, dari materi hari ini, hal baru apa yang telah kalian pelajari? Ayo, siapa yang mau menjawab atau boleh bersama-sama nih? Apa? Hal baru apa yang dapat kalian pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawabnya? Coba angkat tangan. Oke, Nurma, silakan berdiri Nurma. Saya bisa tahu membuat jadwal harian bisa menggunakan asisten Google. Oke, tepat sekali. Kasih tepuk tangan untuk Nurma. Ada satu pertanyaan lagi nih. Hal baru apa lagi yang ingin kalian lakukan setelah mempelajari mengenai AI? Ayo, siapa yang bisa mau mencoba menjawab hal baru apa yang akan dilakukan? Saya, Bu. Oke, Fadil. Silakan, Fadil. Saya akan mencoba hal baru dengan menggunakan aplikasi AI. Oke, kasih tepuk tangan, Fadil. Fadil, kamu tadi ingin mencoba hal baru tuh. Ya, hal baru menggunakan aplikasi AI. Nah, kira-kira aplikasi apa tuh yang pengen kamu gunakan untuk mencoba hal baru itu? Saya menggunakan Instagram untuk membuat video. Oke, Instagram. Boleh, tepuk tangan untuk Fadil. Baik, Ibu rasa kalian semua udah pada paham ya? Udah pinter. Nah, jadi selanjutnya di pertemuan selanjutnya nih kita akan mempelajari tentang ini, penyusunan instruksi menggunakan aplikasi AI. Silahkan dipelajari di rumah karena hari ini tugas semuanya udah dikerjakan bersama kelompok, jadi tidak ada nih PR. Cuman di rumah harus mempersiapkan materi pertemuan selanjutnya, penyusunan instruksi menggunakan aplikasi AI. Sudah paham semuanya? Masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, artinya selesai sudah pelajaran kita hari ini. Karena udah selesai, marilah kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.